Kemudian masalah Kartini, yang kita perlu kita peringati itu, kita bangkitkan dari Raden Ajeng Kartini itu adalah bukan sanggulnya, akan tapi semangatnya membawa wanita kepada kecerahan. Habis gelap terbitlah terang, itu kan ini. Artinya semangatnya Raden Ajeng Kartini, bukan anak-anak putri kita sudah gede-gede disanggulin ke sana kemari. Ternyata maka membuka auratnya bukan itu. Kita perlu memperingati wanita-wanita yang mulia. Dan Anda kalau lebih jauh bagaimana membaca sejarahnya Raden Ajeng Kartini, adalah seorang wanita yang solehah. Bahkan dia adalah orang yang sangat menjaga auratnya. Tidak tahu bagaimana kok ceritanya keluar sanggul itu. Coba baca. Ini bagaimana keluar sanggulnya. Kalau seandainya itu benar, Kartini adalah bersanggul seperti itu, kita tidak menyalahkan tentang namanya Islam zaman kan berkembang. Zaman itu zamannya zaman Raden Ajeng Kartini juga dari hidup di kerajaan dan sebagainya. Bahkan umurnya juga sangat pendek, umur belasan tahun waktu itu. Semangatnya yang tinggi, dinikahi oleh juga seorang ningrat, sehingga gaya hidup keningratan masih ada, tapi jiwa Islamnya tinggi, jiwa juangnya tinggi. Itu yang perlu kita angkat, bukan sanggulnya, bukan cara berpakaiannya. Jadi kita semangatnya. Dan kita tidak usah bicara tentang emansipasi wanita. Kalau kita bicara Raden Ajeng Kartini, saya tidak akan bicara tentang emansipasi wanita. Dalam Islam nggak ada emansipasi wanita, harus paham semuanya. Kalau Anda meringati, mengangkat syiar Kartini adalah syiar semangatnya seorang wanita untuk bisa berjuang, mengangkat harkat martabat umat dan wanita khususnya. Tidak perlu istilah emansipasi wanita, sebab emansipasi wanita itu adanya sana di Eropa, di kafir. Karena wanita itu rendah saat itu sehingga perlu diangkat-angkat. Dalam Islam wanita sangat mulia, nggak perlu lagi diangkat. Makanya istilah emansipasi nggak tepat untuk orang Islam. Itu tepatnya di Eropa, di negeri kafir sana. Yang wanita seolah-olah ada seperti barang diperjualbelikan. Wanita adalah rendah, hak wanita sangat direndahkan. Tapi dalam Islam nggak perlu emansipasi. Emansipasi nggak perlu, karena Islam yang perlu diangkatkan yang direndahkan. Memang kenapa dalam Islam? Islam wanita sangat mulia. Ada seorang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayun nasi ahaqqu bi husni sahabati atau sahabati? Siapakah orang yang lebih berhak aku perlakukan baik dalam hidupku ya Rasulullah? Jawaban Nabi Muhammad adalah apa? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Dijawab lagi ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Dijawab lagi ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Baru bapakmu. Ini kan sanjungan luar biasa dari Nabi. Begitu tingginya pangkat seorang wanita. Mana apa pakai emansipasi lagi? Makanya istilah pun saya juga berhati-hati. Saya jarang. Saya tidak pengen latah istilah ikut-ikutan emansipasi wanita. Memang emansipasi, tidak ada emansipasi. Jadi istilah emansipasi ini adalah masalah istilah saja. Cuman di balik istilah ada makna. Dari mana munculnya istilah emansipasi itu? Bukan di kalangan kaum muslimin. Kaum muslimin adalah memuliakan wanita dan sangat memuliakan wanita. Dan begitu muliakan wanita sampai wanita tidak boleh dijadikan bahan pembangkit syahwat, sehingga wanita harus ditutup semacam ini, dijaga. Oh, laki-laki menjaga. Keluarnya laki-laki, seorang wanita pun harus pakai mahram. Kalau kita bicara tentang bagaimana mulianya wanita ini, sebetulnya dalam dunia kerajaan keraton yang ingin muliakan wanita, semua modelnya ada dalam Islam. Contoh, seorang wanita itu yang mulia itu kalau pergi dikawal, kan begitu? Ya enggak? Biar tidak ada yang mengganggu. Daripada jalan sendiri, ngangkat tas sendiri, nggak terhormat. Cuma dalam Islam ada mahramnya. Jadi kalau kamu seorang wanita pergi, hendaknya kamu dengan suamimu atau dengan adikmu yang bakal menjagamu, bukan laki-laki yang bakal menjailimu. Menjagamu. Coba termulia wanita. Cuman kadang wanita memahami, wow, kayak di penjara saja, keluar saja kok dikawal-kawal. Kasihan betul tuh wanita, lihat. Kelihatan kalau di syuting dari Surabaya sampai Jakarta capeknya. Beli tiket gantri sendiri, bawa koper ngangkat sendiri, mau ke toilet bingung tasnya dibawa ke toilet. Nasib buruk tuh wanita. Coba dalam Islam, bang beliin tiket dia, wah suaminya, bahkan nyebrang pun suaminya jadi bember, biar aku dulu nggak apa-apa, yang penting kamu selamat. Sampingnya itu, lihat Islam tuh indah, nggak perlu kita emansipasi, nggak perlu dalam Islam. Cuman saya membaca kisah Kartini adalah semangatnya seorang Kartini dalam memperjuangkan negeri ini, mengangkat harkat martabat wanita yang waktu itu memang wanita mungkin tidak bersemangat untuk maju, bukan sanggulnya, ya ini.